Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran tematika peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa dulu. Untuk memahami materi sampai jelas, kalian simak baik-baik video berikut sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, sudahkah kalian makan hari ini? Ya, kalau sudah, Bapak mau tanya, makanan apa yang kalian makan hari ini? Tentu berbeda-beda. Anak-anak, makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia adalah nasi. Nasi berasal dari beras, dan beras berasal dari padi. Lalu bagaimana tahapan padi sampai menjadi nasi yang kita makan setiap hari? Nah, di gambar berikut ada tahapan-tahapan pertumbuhan padi. Untuk menjadi nasi, padi membutuhkan waktu 132 hari. Mulai dari membajak sawah, kemudian padi ditanam pada usia 21 sampai 30 hari. Selanjutnya, padi mulai berbiji saat berusia 100 hari. Saat berusia 120 hari, padi siap dipanen. Kemudian, padi diambil dari sawah pada usia 122 hari. Setelah dari sawah, padi dijemur dan digiling pada usia 130 hari. Selanjutnya, setelah digiling, padi siap jadi beras. Kemudian siap dimasak untuk menjadi nasi dan kita manfaatkan sebagai makanan kita sehari-hari. Ternyata tahapan pertumbuhan padi sampai bisa kita makan menjadi nasi membutuhkan waktu yang panjang dan peran padi begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Coba kalian bayangkan seandainya tidak ada nasi, apa yang mau kita makan? Oleh karena itu, anak-anak, kita harus menjaga dan melestarikan agar padi dapat tumbuh dengan baik. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga keseimbangan ekosistem padi, yaitu ekosistem sawah. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan ekosistem sawah? Yang pertama, membuat atau memperbaiki saluran irigasi. Karena padi membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Yang kedua, menggunakan pupuk organik. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Pestisida ini berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga penggunaannya secara berlebihan dapat membahayakan makhluk hidup lain yang ada di sawah. Yang keempat, melakukan rotasi tanaman. Dalam 1 tahun musim tanam, sebaiknya sawah itu ditanami 2 atau 3 jenis tanaman. Misalnya setelah menanam padi, ditanami tembakau atau ditanami bawang. Kemudian yang kelima, menjaga kelestarian hewan yang ada di sawah. Anak-anak, kalau kalian ke sawah, tentu kalian melihat ada kata, ada ular, ada cacing. Nah, hewan-hewan itu ternyata saling berhubungan dan sangat membantu para petani. Satu hewan saja hilang atau kalian ambil, maka rantai makanan yang ada di sawah akan terputus, sehingga menyebabkan ekosistem sawah terganggu.
Kegiatan manusia apa saja yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan di ekosistem sawah sehingga mengganggu pertumbuhan padi? Yang pertama, penggunaan pestisida berlebihan. Penggunaan pestisida berlebihan ini dapat membunuh hewan-hewan kecil yang ada di sawah. Misalnya katak, cacing. Kita tahu cacing itu dapat menyuburkan tanah. Kemudian yang kedua, menggunakan pupuk anorganik atau pupuk yang berbahan kimia. Penggunaan kalau terlalu banyak tentu juga mengurangi kesuburan tanah. Yang ketiga, pembangunan gedung atau rumah di lahan-lahan pertanian sehingga mengurangi jumlah lahan pertanian yang menyebabkan produksi padi menurun. Yang keempat, perburuan hewan yang ada di sawah. Misalnya berburu katak, berburu ular, berburu cacing di sawah itu menyebabkan ekosistem sawah terganggu. Jadi, perbuatan perburuan hewan yang ada di sawah itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah. Yang kelima, menanam tanaman sejenis secara terus-menerus. Dalam 1 tahun yang ditanam padi, maka kesuburan tanah juga akan menurun. Padi merupakan salah satu dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Bagian tumbuhan ada dari bawah, ada akar, ada batang, ada daun, buah, dan bunga. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun, ada beberapa jenis tumbuhan yang akarnya terdapat di atas, bahkan menggantung di permukaan tanah. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau bahkan bisa saja hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, terdapat pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral yang sudah diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Serta batang juga berfungsi mengedarkan zat-zat makanan atau karbohidrat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Daun banyak mengandung zat hijau daun atau yang disebut juga dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Pada daun juga terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Gas karbon dioksida diambil dari lingkungan untuk digunakan proses fotosintesis. Sedangkan oksigen adalah hasil fotosintesis yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan digunakan
digunakan manusia untuk bernafas. Tumbuhan yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Pada gambar ini, Bapak tunjukkan gambar bunga beserta nama-nama bagiannya. Mahkota bunga, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Bagian-bagian bunga ini mempunyai fungsi masing-masing. Bagian tumbuhan selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya, sedangkan bijinya dapat dijadikan sebagai alat perkembangbiakan. Dapat kita tanam untuk menjadi individu baru. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu atau monokotil, ada juga yang berkeping dua atau dikotil. Selanjutnya untuk tugas kalian hari ini. Ada 5 tugas yang dapat kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Yang pertama, tuliskan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian lanjut dengan yang nomor 2. Buatlah daftar kegiatan yang akan kalian lakukan untuk menjaga dan merawat tumbuhan tersebut agar tumbuh dengan subur. Yang ketiga, kalian tulis apa hambatan yang kalian temui dalam merawat tumbuhan tersebut. Kemudian tulis juga bagaimana cara atau upaya kalian mengatasi hambatan tersebut. Tugas yang keempat, kalian tulis, tadi sudah Bapak terangkan tentang daun. Macam-macam bentuk daun itu apa saja kalian tulis dan beri contohnya. Kemudian tugas yang kelima, tadi sudah Bapak tampilkan gambar bagian-bagian bunga. Kalian tuliskan masing-masing fungsi dari bagian-bagian bunga. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dapat menambah wawasan kalian tentang kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bapak ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan jangan lupa anak-anak baca hamdalah setelah belajar hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.